cek bang cek bang cek. Bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Hadirin, berkenaan dengan hadis tersebut, marilah bersama kita lantunkan solawat Nabi kepada saudara Hendy Ovaldo dan Habibi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita mau sholawat kangge nambah mahabbah kita dumateng Allah. Bismillah.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan sholawat Nabi merupakan salah satu bukti rasa mahabbah kita kepada kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wal barkan juga yakni antara hidup antara mugawal yakni Rasul Lajnah. Sambutan ketua panitia kepada beliau Gus Amin Mustalih SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan Akhinal Kabir Kiai Haji Hidayatul Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Putri Margo Dadi Tanggamus, yang kita sama-sama nantikan dari adik, kakak, seluruh keluarga besar Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ubaidillah, Bapak Camat Kecamatan Sendang Agung, Bapak Bambang beserta staf dan pegawainya yang saya hormati, di hadapan pada hari ini di halaman pondok pesantren dan yang menyaksikan secara live pada seluruh alumni. Marilah kita panjatkan tasakudul ikhtitam secara virtual di halaman pondok pesantren Mafatihul Huda. Semoga kegiatan ini menjadikan sebuah manifestasi bagi kalian para santri yang melaksanakan kepada seluruh hadirin hadirat yang saya hormati dan kepada seluruh alumni wali santri yang menyaksikan pada acara pada siang hari ini. Izinkan saya pada segenap zuriyah Bapak Camat mewakili jajaran panitia adalah yang ke-11 di Pondok Pesantren Mafatihul Huda yang seyogianya akan dilaksanakan pada bulan kemarin, bulan Maret, tetapi berkenaan dengan adanya pandemi corona, akhirnya acara yang sudah kami rancang terpaksa kami tunda sampai pada hari ini dapat kita laksanakan. Dan seyogianya acara ini bergandengan dengan acara reuni akbar pertama Almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ubaidillah. Tetapi dengan adanya pandemi corona ini, kami selaku pengasuh dan pengurus pondok pesantren mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan acara yang seyogianya diadakan di bulan. Telah melakukan berbagai upaya, termasuk izin kepada aparat kampung, izin kepada pihak kecamatan, pihak kepolisian Polsek Alirejo. Kami ucapkan terima kasih kepada aparat kampung Sendangan, kepada pihak pemerintah kecamatan Sendang Agung, dan kepada kepolisian Polsek Alirejo yang telah mengizinkan kami melaksanakan acara khataman pada hari ini dengan tidak dihadiri oleh para santri putra dan putri dan disaksikan didampingi oleh segenap zuriyah. Oleh karena itu, kami merasa hal ini sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh aparat dalam hal ini pemerintahan.
saya mewakili panitia mengaturkan ribuan minta maaf karena saya yakin dan saya merasa mewakili panitia ada beberapa poin yang tidak sanggup kami laksanakan berkaitan dengan protokoler kesehatan yang telah disampaikan. Inilah keterbatasan kami, Pak. Inilah keterbatasan kami selaku panitia, dan sekali lagi saya mohon maaf. Mewakili panitia, insya Allah kami tadi pagi sudah minimal siapkan alat termometer suhu, dan saya perhatikan dari beberapa panitia tadi sudah mengukur. Meskipun saya tidak bisa menyaksikan secara langsung, tapi yakin, insya Allah dan kita yakin seluruh yang hadir pada hari ini yang ada di halaman pondok pesantren ini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu saya laporkan kembali adalah khataman pada tahun ini kita menampilkan sebanyak 5 khataman kutub. Yang pertama khataman Al-Quran, diikuti oleh peserta 65 khataman Al-Quran bin Nador dan 11 peserta khataman Al-Quran bil Ghaib. Khataman yang kedua adalah Kifayatul Hulam, diikuti oleh 43 peserta. Kemudian khataman Al-Jurmiyah diikuti oleh 15 peserta. Khataman yang keempat adalah khataman Al-Imriti, diikuti oleh santri 23. Kami selaku panitia memohon doa pada segenap elemen, baik dari unsur pemerintah yang berupa dukungan dan sportivitas ataupun dukungan moral kepada pihak pesantren, dan kepada para alim, para ulama. Semoga para peserta sebanyak 164 ini yang telah menghatapkan berbagai kitab mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, dan akan dijadikan sesuatu yang dapat disebarkan nanti di masyarakat selanjutnya. Selanjutnya, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam penyambutan baik aparatur kampung ataupun aparatur pemerintah kecamatan, kemampuan ala pesantren kami yang tidak bisa menyuguhkan yang sebaik-baiknya. Begitu juga kepada wali santri yang ada di rumah, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena santri yang tidak dapat kami undang dan memang kami halangi untuk hadir di acara siang ini, tidak lain yang digariskan oleh pemerintah, tidak boleh mengadakan sebuah kegiatan yang sifatnya besar dan tidak bisa mengumpulkan dan mengikut sertakan pada acara pada siang hari ini. Saya yakin kepada wali santri, kepada para alumni, tidak mengurangi rasa abdi kita, rasa kebaktian kita, rasa bakti kita kepada guru Al-Mahzurlah Kiai Haji Ahmad Ubaidillah. Akhirul kata, saya pesan selaku panitia kepada santri putra dan putri, teruslah boleh keluar secara aturan pemerintah negara. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Gus Nur Hakim, dengan penuh rasa takdim kami disilahkan.
Walhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbul bersilaturahim di halaman Masjid Pondok Pesantren Mafatul Huda dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Aksamul Auqat atau pembagi acara, kami menghaturkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mewakili atas nama Duriyah atau segenap pengasuh Pondok Pesantren Mafatul Huda yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, ikut serta andil di dalam terlaksananya acara pada siang hari ini. Kami rumian dumateng Bapak Camat Sugeng Rawuh niki kawontenipun Pondok Pesantren kawula Pak Camat, kula selalu terbuka. Pesantren kami mengajarkan alat nahwu sorof, insyaallah jauh yang digembor-gemborkan yang dulu apa yang namanya teroris, kami tidak mengajarkan itu. Insyaallah kami Pondok Pesantren Salafiyah yang mengajarkan ilmu tentang keagamaan yang menuju kebaikan akhlakul karimah anak-anak pesantren kami. Mudah-mudahan kami mohon dorongan doa restu dari Bapak Camat, kami selaku generasi penerus untuk meneruskan perjuangan almarhumlah Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah. Mudah-mudahan kami diberikan kesabaran istiqomah untuk mengasuh para santriwan santriwati yang ada di sini. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, para wali santri yang menyaksikan pada acara siang hari ini yang kami muliakan, sekali lagi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara pada siang hari ini hanya sedemikian rupa, sederhana namun banyak hikmahnya, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Sajatosipun Pak Camat, acara menika riyen sampun sampun tersusun rapi, badhe dipun badhe dilaksanakan bulan Maret sesuai kali wau sambutan panitia. Namung kita sampun ancal mubalik saking Pondok Pesantren Lirboyo Jawa Timur, namung kirang 1 minggu, kirang lebih kirang 1,5 bulan piyambakipun gagalaken karena semua mubalik yang ada di Jawa Timur tidak boleh keluar dari Jawa karena keadaan COVID-19 ini. Kemudian 1 minggu kemudian lagi ada kabar ada mubalik yang mau masuk, yaitu Gus Asmi, yaitu yang sholawatan Habib Syekh kecil. Namun itu juga beliau menggagalkan karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Maka alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa melaksanakan atas izin Bapak Camat, pemerintahan kecamatan dan Bapak Kapolsek beserta jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan haflah ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, para santri, kalian jangan hanya puas sampai khataman di sini saja. Teruskan, kejar cita-cita kalian, karena kalian adalah semua calon generasi penerus estafet perjuangan kaum tua, yang mana para kaum tua yang sekarang masih memimpin bangsa ini suatu saat akan meletakkan jabatannya karena dimakan karena usia yang tidak memungkinkan lagi. Maka dari itu, siapa lagi kalau bukan kita semua atau kalian semua sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan estafet kaum tua. Dalam hadis Rasul dihadiskan yang kurang lebihnya, inna fi yadis subani amrul ummati wa fi ikdamiha hayataha. Sesungguhnya di pundakmu lah wahai para pemuda baik buruknya umat, dan di kekuasaanmu lah para pemimpin yang akan kita pimpin. Lanjutkan dan bangsa, Allahumma amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh wali santri, para alumni yang kami tidak menghadirkan Bapak sekalian karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan. Demikianlah kurang lebihnya atas pengasuh, mewakili seluruh pengasuh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqmali thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormat kepada Bapak Bambang Suharyono SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hidayatul Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tanggamus. Yang saya hormati Gus Nur beserta Gus Amin, para pengasuh Pondok Pesantren Mafatikul Huda beserta Nyai, para wali santri, adik-adik santriwan, santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Bapak Kasih Kesra, Bapak adik-adik yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sempat sehingganya bisa hadir dalam rangka haflah yang ke-11 Pondok Pesantren Mafatikul Huda. Tentunya sholawat teriring salam kita sanjung agungkan ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren beserta anak-anakku sekalian, santri dan santriwan, pemilihan kepala desa. Setelah reng-rengan semuanya selesai, disambut dengan kunjungan-kunjungan. Setelah selesai kunjungan-kunjungan disambut dengan COVID-19 atau COVID-19 baru muncul lagi di permukaan setelah lockdown selama beberapa bulan ke depan. Sehingganya Bapak Yai kemarin Gus Nur telepon bahwasanya pelaksanaan haflah Mafatikul Huda di Kampung Sendang Asri ini mau melaksanakan tetapi tidak besar. Saya bilang boleh dilaksanakan. Karena kemarin kunjungan Bapak Bupati di Kampung Kutawinangun ini lebih dari kayaknya 10 kali daripada para santriwan dan santriwati saat ini. Mensikapi daripada waktu Loka Karya Mini dengan pihak kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Puskesmas Sendang Agung, bahwasanya COVID-19 ini yang sangat dirugikan adalah umat muslim. Karena apa? Sudah jelas
umat muslim apabila bertemu dengan saudaranya berjabat tangan maka dosa-dosanya akan berguguran. Leres nggih Pak Yai? Tetapi di radikalisme komunisme ini mengatur COVID-19 beserta dengan WHO melarang itu semuanya. Kemudian umat muslim di dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, baik itu di musola maupun itu di masjid, tentu sebelum masuk musola dan masjid, orang yang masuk musola dan masjid akan steril dari segala kuman ataupun bakteri yang lain pun. Tetapi oleh WHO dilarang juga harus menjaga jarak. Sesuai juga dengan hadis bahwasanya setiap sholat maka harus merapatkan saf, meluruskan barisan. Itu juga dilarang Pak Yai, direnggangkan, sehingga disitulah tempatnya setan ataupun yang lainnya masuk. Demikian juga yang lainnya, ada juga di dalam hadis tertera juga bahwasanya setiap suatu daerah terjangkit suatu wabah ataupun endemi maupun pandemi, maka daerah orang-orang dilarang masuk maupun keluar daripada daerah itu sendiri. Tetapi ini juga dilarang, diporak-porandakan oleh aturan WHO, yang mana WHO ini dikendalikan oleh orang-orang komunis. Nah, tentu sebagai umat muslim saya merasa prihatin. Alhamdulillah wa syukurillah di pondok pesantren ini adik-adik baik putra maupun putri antusias melaksanakan kegiatan mengaji akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu adik-adikku sekalian, Bapak Ibu pengasuh pondok pesantren, perlu digarisbawahi bahwasanya secara pribadi saya tidak setuju dengan aturan WHO dan COVID-19 ini. Karena apa? Di dalam COVID-19 ada aturan-aturan yang mana virus ini akan mati di 27 derajat Celcius. Suhu di Republik Indonesia ini lebih dari itu, apalagi di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, suhunya lebih dari 40 derajat Celcius. Tetapi lagi-lagi juga WHO menang di dalam aturan ini. Termasuk virus ini bisa terbang dalam kondisi 1 meter sampai 1,5 meter. Tapi saat yang bersamaan kenapa bisa 137 negara bisa bareng sakit kena virus kesehatan? Saya bekerja sama, berdiskusi sama dengan orang-orang kesehatan. Ini memang akal-akalan dari pihak komunis yang pengen menguasai perekonomian dunia. Tentu adik-adikku sekalian, kalianlah generasi penerus bangsa, khususnya umat Islam. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan nanti Allah ijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aminnya yang sungguh-sungguh ya, jangan sampai tertawa. Amin. Iya. Tentunya pemerintah sudah melaksanakan new normal. New normal ini normal yang baru. Artinya selama new normal yang baru di Lampung Tengah ini selama 3 bulan yang terkena virus 19 selama 3 bulan nih Pak Yai, hanya 1 Pak Yai. Alhamdulillah hanya 1 yang meninggal dunia. Tetapi skala perbandingan yang meninggal dunia secara alami, secara biasa, karena sakit, karena uzur, karena
karena jantung dan sebagainya, ini lebih dari itu. Rata-rata di Sendang Agung ini setiap hari hampir 1, bisa sampai sebulan kalau bisa diakumulasi 1 bulannya ini 30. Kalau itu rata-rata 1, kalau itu rata-rata 2, 60. Maka tidak seimbang dengan COVID yang diberitakan secara vulgar dan secara menakut-nakuti ini, khususnya umat Islam yang dirugikan. Nah tentu adik-adik, karena saya sendiri seorang pemerintah, seorang pemerintahan, dan pondok pesantren ini mengacu daripada pemerintahan, tentunya tetap melaksanakan ataupun patuh terhadap aturan pemerintah, yaitu menjaga protokol kesehatan, pakai masker apabila adik-adik mau keluar dari pondok pesantren, kemudian cuci tangan pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer ataupun yang lainnya apabila adik-adik keluar dari jauh. Adik-adik turun tetap bersabar melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Adik-adikku, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bahwa program-program pemerintah untuk pelaksanaan identitas kependudukan 2020 kemarin semuanya gratis, tidak terkecuali adik-adik yang di pondok pesantren ini. Apabila umur kalian sudah cukup, ada yang umurnya 17 tahun, banyak ya, di antaranya identitas KTP, kartu tanda pengenal ataupun kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga dan akte kelahiran. Nah tentu program gratis ini dibiayai oleh APBD pemerintah daerah Lampung Tengah. Harapan kami pondok pesantren ini, Pak Yai, Gus Nur, kiranya nanti bisa bersinergis dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, ini bisa diperhatikan lebih dan akan insya Allah mendapatkan bantuan COVID-19 ini. Kemarin 24, kemudian kami mengusulkan kembali yang tidak diduga-duga mendapat bantuan 6.664 paket. Nah nggak tahu kemarin Pak Dede ini mengalokasikan ke sini apa tidak Pak Gus Nur? Mboten nggih? Pengalokasian bantuan beras sama telur. Iya, mudah-mudahan di bulan depan kami usulkan nanti untuk mendapatkan. Cuman sampai hari ini belum keluar Gus Nur. Belum keluar nggih. Cuman sudah didata oleh Pak Haji Sarman selaku kasih kesranya. Mudah-mudahan nanti bulan depan bisa. Selanjutnya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, untuk pondok pesantren ini Pak Haji Sarman kiranya untuk bisa difasilitasi mendapatkan bantuan yang lainnya termasuk bangunan dan sebagainya, karena pemerintah daerah ini anggaran untuk bagian sosial sangat luar biasa besarnya, termasuk dari beberapa sosial yang lainnya yang nantinya bisa diperuntukkan untuk tempat-tempat ibadah maupun pondok pesantren. Nah tentu dengan adanya fasilitas dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini, adik-adik santri bisa melaksanakan menuntut ilmunya dengan betul-betul tidak memikirkan fasilitas-fasilitas yang ada yang masih sangat-sangat sederhana ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Yai untuk bisa memberikan pencerahan terhadap adik-adik santri, wabil khusus kepada saya yang masih 0% ini di dalam keagamaan. Tentunya mohon nanti bimbingan Pak Yai untuk bisa tausiahnya, bisa mengenal secara pribadi saya dan adik-adik santri yang di pondok pesantren ini. Tentunya mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ketupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda. All crew standby. Lighting standby. Audio standby. Visual standby. Lima, 4, 3, 2, 1. Inilah penyampaian profil pondok pesantren Bapak Ibu Buddha Sedang Asri, Kecamatan Sedang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang disampaikan oleh Amar Musyarif, Siti Mukarrawat, dan Muhammad Fikri. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Al-mukarram sahibul fadilah wal barakah, murabbi ruhina wa murabbi jasadina, abina syabab Roma Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki Al-Maghfurlah, selaku pendiri pondok pesantren Mafatihul Huda Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang senantiasa kami harap-harapkan barokah ilmunya, Yang kami ta'zimi Ibu Nyai Hunaifiyah selaku sesepuh pondok pesantren Mafatihul Huda. Yang kami ta'zimi
Gus Nur Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda dan seluruh zuriyah yang kami harapkan berkah doa dan ilmunya. Dan kepada seluruh santri Mafatihul Huda yang kami banggakan. Nahmadu wa nashkuru ila Allah Ta'ala ala i'tai fadhir rahmati wan ni'mah hatta qadarna ala ijtima'i fi hadha waqti sa'id wa fi hadha al-makan al-mubarak insyaallah. Nusalli wa ashrafas salatu wa taslimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi fadala faqafatan nasi min syarrin ila khairin wa min taqlidin ila taqairin. Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda berdiri dan diasuh langsung oleh beliau Al-Mukarram Rama Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki Al-Mahfudlah. Beliau adalah seseorang yang berasal dari tepatnya Desa Bojong Sari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berawal pada sekitar tahun 1967 saat beliau merantau ke Pulau Sumatera, tepatnya Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan amanah dari Kiai Hamim yang menitipkan ke-13 santrinya yang berasal dari Desa Waringin Sari, Kabupaten Pringsewu. Maka pada tanggal 10 Desember 1975 tercatat sebagai tonggak sejarah berdirinya Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda. Dengan bermodal menumpang lahan milik tetangga, terbentuklah sebuah bangunan sederhana dan suci berupa panggung kecil yang diiringi penerang dari lampu minyak. Mereka memperdalami kitab-kitab warisan ulama salaf yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah yang mengagungkan agama Islam. Allah akan memberikan jalan kepada hamba yang mau memperjuangkan agamanya. Tanah yang akad awal hanya menumpang, maka oleh beliau Bapak Haji Misar dan Bapak Asrama Putra dibangun pada lahan tanah wakaf sekitar tahun 1989 dan Asrama Putri dibangun 3 tahun kemudian di atas tanah milik Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki hingga mengalami perkembangan pembangunan sampai dengan sekarang. Adapun cuplikan tentang perkembangannya, yakni pada tahun 1988 didirikanlah sekolah formal di bawah naungan Yayasan Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda, yakni SMP Ma'arif 8 Sendang Agung. 3 tahun kemudian dilanjutkan dengan mendirikan sekolah formal, tepatnya pada tahun ajaran 1991-1992 dengan nama Sekolah Menengah Ekonomi Atas Semua Islam Ma'arif, dan sekarang telah berubah nama menjadi SMK Ma'arif 1 Sendang Agung. Pada tahun 2014 melalui Kementerian Perumahan Rakyat, Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda mendapatkan bantuan asrama santri atau kita dengan sebutan rusunawa yang terdiri dari 3 lantai sebagai penambahan hunian para santri. Maka berdirilah Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda dengan gagahnya di tengah-tengah masyarakat Desa Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda. Semoga keberadaannya tetap abadi sampai akhir nanti dan semakin maju dalam mengibarkan panji-panji agama Islam di bumi Indonesia dengan identitas salafiyah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda berdiri dengan misi sebagai upaya ikut membentuk generasi muda dengan norma-norma kehidupan yang islami. Kami santri di era modern dengan identitas salafiyah
tidak hanya bersaing dalam bidang pengkajian saja, akan tetapi kami akan merubah dunia yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan, kemunafikan dengan menyiarkan agama Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah dari kehidupan yang jauh dari norma-norma Islam. Visi Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda menjadikan Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda sebagai kawah condro di mukanya generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berkualitas, dan berbudi pekerti luhur, memegang teguh ajaran-ajaran agama Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Misi Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda melaksanakan pembelajaran, pembinaan dan bimbingan secara efektif dan efisien, memberi motivasi dan mengarahkan santri untuk mengenal potensi yang ada pada dirinya, meyakinkan dan mengembangkan pemahaman penghayatan terhadap ajaran agama Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. tercapainya suasana yang kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Setiap komponen lembaga melaksanakan tata tertib yang telah ditetapkan, Menerapkan manajemen pondok pesantren yang partisipasi, demokrasi, Akurat dan terbuka. kami santri Mafatihul Huda akan menegakkan kebenaran, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Dengan tekad yang kuat dan berpikir positif, jadi generasi yang bermartabat dalam kajian kitab kuning dengan identitas salafiyah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, Ma'had As-Salafi Mafatihul Huda. Santri tidak hanya bisa mengaji, Santri tidak hanya bisa berbakti, Santri tidak hanya bisa bermimpi, tapi santri bisa berjiwa seni, berkreasi, dan berprestasi. Manjada wajada, Manjada wajada, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuna liman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takun karihan. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mencintai ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Janganlah kamu menjadi orang yang membenci ilmu. Hadirin, berkenaan dengan hadis tersebut, marilah kita simak mau'izatul hasanah yang diakhiri dengan utayan doa. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dayatul Mustafa, wafdan wa ma'alan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى حضرة جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المجتهدين في الدين ونخص الخص إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم ونخص الأخص إلى حضرة شيخنا ومربي روحنا الشيخ أحمد عبيدillah Muzaki أمدنا الله من أسراره وأنواره وعلومه وبركاته ونفحاته في الدين والدنيا حتى الآخرة وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولأهلنا وأولادنا وجميع تلاميذنا وتلميذاتنا ونخص الأخص تلاميذ المعهد الديني السلفي مفاتيح الهدى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy karim khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allama wa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, wabil khusus sahibul fadilah akhinal kabir Bapak Kiai Nur Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda Pekon Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Hadratal Mukarramin, Akhina Shaghir, Zuriyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki, panjenenganipun Bapak Kiai Falihin, panjenenganipun Bapak Kiai Amin Mustolih, panjenenganipun Bapak Kiai Nailil Ihsan,
beserta seluruh keluarga besar, terkhusus beliau Ibu Nyai yang selalu kita harapkan doanya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, amin, Allahumma amin. Hadratal Mukarramin, para aparat pemerintah, Bapak Camat beserta rombongan, Bapak-bapak aparat Pekon, aparat desa, desa Sendang Asri yang hadir, semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat, santriwan santriwiyah Pondok Pesantren Mafatihul Huda rahimakumullah. Berbicara tentang pesantren, pesantren itu adalah sebagian dari konstruksi bangunan yang di dalamnya terdapat elemen-elemen penting yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang pesantren ini adalah satu lembaga yang khusus menangani permasalahan keilmuan. Kalau kita lihat ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini salah seorang ulama dari Mesir mengatakan ini adalah merupakan deklarasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa agama Islam itu fondasi terpentingnya adalah ilmu. Iqra, bacalah. Lah pondok pesantren ini fondasi terpentingnya adalah ilmu. Ilmu. Sing jenengane pondasi itu adalah satu susunan bangunan yang sangat vital dan sangat penting, tapi ora ketok. Nggih napa mboten? Ora ketok. Nasibe dipendem nang lemah. Tapi itu penting. Di kapan pondok kok pondasine ora kuat, keilmuannya tidak kuat, ya wis, tunggu mawon. Ibarat lampu itu saya suwi saya kenteken minyak, saya redup suwi-suwi lampune mati. Ini penting. Adapun bangunannya itu, bangunan ini penggambaran dari akhlakul. Jadi ilmu itu adalah fondasi, sedangkan bangunannya adalah akhlakul. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama lewat kreasi, ditemu pondok pesantren dimanapun seperti itu. Tapi kalau yang terakhir tadi, yang anak 3 tadi, Masya Allah, saya merinding, bulu kudus saya sampai merinding. Luar biasa. Semoga itu menggambarkan semangat dari santri-santri Mafatihul Huda. Amin, Allahumma amin. Nah, bangunan yang kelihatan itu adalah merupakan akhlakul karimahnya. Pak Tinggi, ngoten nuwun. Tadi sudah digambarkan sejarah pesantren dengan semangatnya.
Beliau jabarkan satu persatu mulai dari nol pendirian Pondok Pesantren Mafatihul Huda sampai bangunan itu wujud seperti halnya yang kita lihat bersama-sama pada hari ini. Luar biasa, bangunannya sangat megah. Ini. Yang mana di dalam pesantren itu terdapat elemen-elemen yang tidak kalah penting pula. Pesantren itu kalau kita lihat aturan main pada pemerintah daerah yang ada, jadi pondok pesantren itu dikatakan pondok manakala satu ada bangunan. Yang kedua, ketika pondok itu ada kiainya. Yang ketiga, pondok itu ada santri. Yang keempat, ada proses belajar mengajar. Ayo kita lihat sama-sama. Mafatihul Huda bangunannya sudah pasti megah. Mafatihul Huda ada kiainya apa enggak? Kita sama-sama, dan baru kali ini ada santri memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Baru kali rom panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki Al-Maghfurlah. Ini kayaknya kok lucu gitu. Ya didongake wae lah, nggak usah dinopo. Karena beliau sudah amin. Ini. Pondok Pesantren Mafatihul Huda sekarang ada kiainya. Nah, ini makanya kalau saya sih sering dengar-dengar di luar itu banyak orang bingung sebetulnya. Mafatihul Huda itu sing ganteni Romo Yai sapa sih? Sering saya dengar seperti itu. Mafatihul Huda sekarang itu kalau mau sowan ke siapa sih? Tadi sudah. Kemudian estafet beliau ini yang meneruskan adalah putra-putra beliau banyak. Makanya santri-santri sekarang itu coba mulai sekarang itu bahasa Gus itu sudah jangan dibawa-bawa lagi. Gus itu kemarin-kemarin, paham nggih? Ki wong wis Hadratul Mukarram Kiai Gus. Wah, iki piye lho Kiai kok Gus iki? Ya. Mulai sekarang coba biasakan santri-santri itu memanggil duriah-duriah beliau itu dengan sebutan yang selayaknya sudah didapatkan mulai sekarang. Ya. Nek Mas Nur Hakim, ya Kiai Nur Hakim Ubaidillah. Pantes enggak? Pantes enggak? Pantes, sangat pantes. Kiai Nur Hakim Ubaidillah. Manggil Mas Amin, Kiai Amin Mustolih. Ini belum ada hajinya karena kebetulan ya insya Allah doakan saja nggak lama lagi mereka akan berangkat haji. Tentunya kalau menurut saya tentunya sesuai dengan urutan dari putra beliau Syekh Ahmad Ubaidillah Muzaki. Pengasuh pertama Kiai Haji misalkan nanti Nur Hakim Ubaidillah. Pengasuh kedua Kiai Haji Amin Mustolih. Pengasuh ketiga Kiai Haji Muhammad Falihin SAG. Ada SAG-nya enggak? Monggo. Lah kok banyak banget, semakin banyak putra-putra Syekhina wa Murabbin Ruhina Maimun Zubair, sehingga dalam Yasin Fadilah
Di sana setelah beliau Al-Mahfurlah meninggal dunia, di dalam Yasin Fadilah tidak disebutkan secara jelas siapa pengganti beliau, tapi disebutkan dengan bahasa yakin. Allah luar biasa. Yakin. Allah luar biasa. Apa-apa iku bakal ketok nek wis saate dibutuhno. Paham ya? Apa-apa itu akan kelihatan kehebatannya ketika sudah saatnya dibutuhkan. Kita tahu dzurriyyah Romo Kiai Ahmad Ubaidillah Muzaki ini, mungkin waktu beliau masih sugeng, beliau ibarat golok harus diasah goloke. Ya. Goloke dhewe, Mas Amin diasah goloke sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Para santri dan santriwiyah Pondok Pesantren Mafatihul, saya yakin karena mereka tidak hanya jalan sendiri, mereka tetap terus dibantu oleh beliau Al-Mukarram Al-Mahfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki lewat doa-doanya di dalam alam kubur. Amin Allahumma. Suwi bakal ketok, urung suwi lho, Mas Amin iki urung suwi lho terus dadi kepala sekolah. Nggih. Biyen rumah sakit Amin iki isone opo to Amin iki? Lho, jebule ya saiki kepilih dadi kepala, terus mulai ketok. Jangan samakan. Perkara nek bahane apik, ngasahe ora kesuwen. Gaman nek pancen bakale cikal bakale apik, insyaallah biasa sediluk ya bakal landep. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang kawula muliakan. Lah elemen-elemen di pondok pesantren itu semua saling membutuhkan, padha pentinge. Iki sing perlu dieling-eling dzurriyyah. Bangunan penting. Sing nang jero bangunan ya penting. Apa niku teng jero bangunan? Siji, santri. Nomor loro, guru. Santri karo guru itu jangan dia anggap hanya salah satu yang penting. Semuanya penting. Jenengan bisa bayangkan, pondok nek guru-guru tok. Ora ana murite. Dadi napa mboten? Ya jadi. Utawa sewalike ana murid gak ana sing mulang. Dados napa mboten? Semua atau murid dan guru kabeh padha pentinge. Milo disinilah letaknya likulli qaulin maqam. Ini jenengan kudu paham nih. Setiap sesuatu itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Jenengan sing saiki statusnya dadi murid harus tahu apa yang seharusnya kalian lakukan. Kiai, guru, dzurriyyah yang saat ini jenengan sandang, nyuwun ngapunten niki. Juga nyuwun ngapunten, harus tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Maksudnya nopo? Dalam tanda kutip ben podo-podo berkahi. Guru iso ngalap barokah saka murid, murid iso ngalap barokah saka saiki siji-siji. Piye carane entuk barokah saka guru? Nah, penak. Kula kemutan setunggalipun hadis dipun ngendikaken man ra'ani dakhalal jannah. Nah, penake dadi murid. Hadku kata Kanjeng Nabi,
Dan barang siapa melihat orang, yang orang tadi melihat orang, yang orang tadi pernah melihatku, maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Amin. Allahumma amin. Iki penake jenengan. Jeneng sallallahu alaihi, kecuali lewat mimpi. Kalau melewat mimpi masih mungkin. Tapi yang orang itu pernah melihat orang, yang orang itu juga pernah melihat orang, terus melihat orang yang pernah orang ini adalah guru kita. Di antaranya Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Ubaidillah napa Muzak. Jenengan pernah ningali Mbah Ahmad Ubaidillah. Mbah Ahmad Ubaidillah pernah ningali Mbah Abdul Wahab, ningali gurune ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ngono iku rentetan ngoten niku jaminane dakhalal jannah. Amin. Allahumma amin. Lah saiki Mbah Ahmad Ubaidillah pun boten enten. Terus pripun iki? Lah nika. Ajeng milih sinten? Jenengan ajeng ningali sinten? Nah, ningali Mas Amin napa ningali Mas Falihin? Kula nek nasab keilmuane Mas Falihin rapate paham. Mbuh kae gurune sapa gitu. Tapi nek Mas Amin niki kula urutke. Jenengan delok Mas Amin ya. Ayo, deleng. Surga. Nek Mbak Susi aja cemburu. Sampean delok Mas Amin. Mas Amin pernah melihat gurunya Mbah Yai Idris Lirboyo. Mbah Yai Idris Lirboyo pernah ningali gurunya sapa Mbah Yai Idris? Nah, Mbah Basuki Dahlan. Bisa jadi Mbah Basuki Dahlan itu urutannya nanti ke Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan terus pernah melihat gurunya Syekh Yasin dan seterusnya sampai pernah ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sama urutannya dakhalal jannah. Iki penake dadi santri. Mila pernah saya utarakan dalam kesempatan yang lain, kenapa harus mondok? Kenapa harus mondok? Mondoknya di pondok pesantren salaf. Karena dengan mondok insya Allah dakhalal jannah. Amin. Allahumma. Nah ditakoni kok pena temen mondok kok mlebu surga, ya itu urusannya. Hadisnya masyhur, man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa man ra'a man ra'a man ra'ani dakhalal. Oh, iki sih cetha kan Risa. Niki pentingnya murid ngalap berkah guru. Jadi ndelok guru ku aja hanya sekedar lahiriah kan. Ndelok guru iku harus dengan penuh rasa takzim dan penuh harap, ya Allah, inilah orang yang besok akan menarikku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Lah saniki sebalike. Wong dadi guru ya aja sok menangi dhewe. Sebab guru yang bijak itu yang bisa melihat muridnya didelok dan menganggap muridku adalah juga besok yang salah satu bisa menseniki. Mudah-mudahan salah satu dari mereka, ya Allah, entah siapapun orangnya, besok akan menolongku dari panasnya api. Amin. Allahumma. Engko nek wis kelingan kaya ngono, arep nyeneni wis ora tegel.
Nyeneni murid iku wis ora tegel. Biar diseneni wong sapa ngerti kowe besok sing nolongi aku kok. Nggih napa mboten? Nggih. Guru kula niku sang ndika awakmu besok le nek mitmu pira mbuh apa sing diwulangno kudu ngaji. Napa malih kiai-kiai musala niku perjuangane luar biasa. Kadang-kadang mulang cah cilik-cilik diulang alif, ba, ta, sa diulang malah kodel ngoten niku. Sing penting jenengan niatemu. Niku pentinge antara guru kalih napa mu. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken. Keilmuan itu memang penting. Napa malih urip zaman sakniki. Guru kula Syekhina Maimun Zubair Dahlan niku nate ngendika ngeten iki. Man arada ayyakuna sabat fi misli hadzal asri fala budda ayyakuna ladaihi madariku wa ma'arifu lam takun fil ayyamis salifah. Ya, iki. Barang siapa yang ingin mengendaki proses belajar mengajar di zaman yang serba canggih sekarang ini, sing sapa wonge pondoke tetep pingin berjalan sing zamane wis model ngeten iki. Sampai Pak Camat mau wis ngomongnya wis mur seruwet. Yang paling dirugikan wong Islam saiki wis pancen ngoten niku Pak Camat. Wis zamane wis bingungke sakniki. Nggih. Nek pingin pondoke tetep tesih berjalan karate fala buddha ayyakuna ladaihi madarik wa ma'arif, maka syaratnya pondok itu baik gurunya arif harus mempunyai inovasi-inovasi, harus mempunyai keilmuan-keilmuan yang terus berkembang, yang keilmuan itu belum pernah ditemukan pada masa-masa yang telah lampau. Niki sing intine pondok nek gur monoton mawon, pondok nek gur ngoten niku mawon, tidak ada inovasi, cepat atau lambat pondok ini akan kalah bersaing dengan pondok-pondok yang ini saya yakin zuriyah Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Muzaki ini sangat lengkap. Wong niku lak isane nyawang. Kula niku sedulur paling adoh, isane gur nyawang kakange sing padha nang kene. Pak Sawang siji-siji. Oh iya. Asline zuriyah beliau itu lengkap. Kados Bapak Kiai Nur Hakim niki nek kula tingali sing menonjol niku nggon urusan akhlake. Nggih. Mula kadang-kadang kula krungu sering santri diseneni. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya mergo akhlake jenengan ora pas. Nggih. Lah wong gurune wis nyiapke bakulan permen, bakulan gorengan. Lah kok malah tukune gorengan nang pasar. Iki nek sampean sing dadi kiyaine muntep napa mboten? Ya, salah jenengan. Niki. Mas Amin. Oh. Mas Amin niku. Dongane niki. Lho, donga niku penting, Kang. Sampai dadi santri kok mung ngaji tok. Hai. Timba ilmu hikmah ini. Oh, santri ku kudu iso. Iso hizib. Sak wernane.
iso muter tasbih hizib Bakhr, hizib Ghazali, hizib Sakron, hizib apa meneh lho kudu ngerti ngoten-ngoten niku santri. Ana dagangane kurang pateo laris diwiritke kudu iso. Ana dagangane colongi wong terus ya dipager. Sapa sing mager? Santri. Ana duit kok ilang terus. Wonten napa mboten duit ilang terus teng mriki? Iku kudune bagiane santri niku. Kudu mbok goleki sing model ngoten niku. Golekine nang ndi niku? Sumbere. Oke. Ana santri kok ora rabi-rabi, tanda tanya gede. Apa santri undulan yang ngoten niku? Ayo sapa kae? Iki ana sing salah iki. Santri wis suwi nang pondok ora rabi-rabi iku ana sing salah. Lah wong genah santri putri pirang-pirang ngene iki lho, arek ngene. Iya. Lah pripun kula pun matur kalih Rama Yai mboten direspon. Matur Rama Yai ra direspon ya golek dalan liya. Dipiyake 17 Salamun qaulam mir rabbir Salamun qaulam mir rabbir rahim Salamun qaulam mir rabbir rahim Salamun qaulam mir rabbir rahim ping 17 karo diangen-angen wajah santri putrine. Wah. Lha tak warai sampean. Halo, iku ilmu iku, Kang. Ya. Kok sing loro tembus, mamane wis diwacake ping 17 urung tembus tambahi zalika. Ayo. Tak anteni iku santri putra. Santri putri kok beda meneh iku si benteng napa pertahan wong sing ora patiya berkualitas do sampe. Ana santri putri ayu, sugih, pinter, lah kok wedi deh. Iku. Mergo kadang-kadang salah sasaran, sing tukang ngarite niku wiritane kenceng, sing santri putrine ora patiya gelem napa wiridan, akhirnya tembus tenan. Lah terus pripun? Ya kudu iso. Aja gur ngaji tok, golek wiridan apa? Wiridan kanggo bentengi awak. Ben aja sampai salah napa sasaran. Ya, lah sing rajin puasa Senin Kamis. Nek tenggen kula niku urutane niku biasane pertama kali ijazah niku bismillah. Wiridan bismillah, engko nek wis bismillah wis rampung mara melih teng dalem nyuwun ijazahan Fatihah. Engko anggere ijazahan wis rampung, Fatihah wis rampung, neng dalem merih nyuwun ijazah malih, nyuwun ijazahan puasa Senin Kamis. Engko nek wis Senin Kamis wis rampung, neng dalem melih nyuwun ijazahan ngladuni. Engko nek wis ngladuni wis rampung nyuwun ijazahan naun. Nek naon wis rampung nyuwun ijazahan ngerawat wis rampung pun nyuwun malih nopo sehingga nang pondok engko sampai 20 tahun. Kerasan napa mboten 20 tahun? Lho ora bakal entek niku nek ming 20 tahun ora entek niku ilmune. Dadi cah saiki aja mung mengapal apa iki mau. Ya bener wis hafal alfiyah tapi yakin hakul yakin niku apale paling gur pirang bet. Ayo, nggih napa niku insyaallah sampun cekap kanggo sang urip. Cukup kanggo sang urip maksudnya jenengan dagangane misalkan dagang kok urung pateo laris wacakno bet alfiyah. Ola Muhammadun huwa ibnu waliki ahmadu rabbillah khairu maliki musallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa tekan wa alihil ghurril kiramil bararah
wa sahbihil muntafi. Insyaallah dagangane laris. Amin Allahumma amin. Tekan. Oh iya, engko nek wis tekan bed nyuwun hajate dikabulno. Wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an wa yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an karo angen-angen wajahe Kang Juandi. Ayo. Wah, harus suwi kok Kang Juandi langsung moro. Amin Allahumma amin. Oh, Allah Gusti. Nek tenggen kula Pondok Sarang niku biasanya nek sing nggih andalan go wiridan ngoten niku setunggal alfiyah, nomor kalih niku kitab Sahih Bukhari. Sampai enten pandemi ku istighosahe boten istighosah umume wong, istighosahe santri-santrine niku maca Sahih Bukhari. Haddasana abi, haddasana Abu Hurairah, haddasana ilahiri. Wah, ini deres kitab hadis. Niku insyaallah pandemi minggat. Amin Allahumma amin. Harus juga ditangani dengan cara aja ngugemi kesehatan terus. Ngugemi kesehatan terus isi ra iso urip, pemene cah pondok ora bakal urip cah pondok niku. Cah pondok niku nek wis didelok saka kamar mandine pondok nggon jedinge iso resik niku nggon ra ono. Ya niku. Kita harus barengi banyak zikir, puji-pujian tolak balak nggih. Nika li khamsatun utfi'u biha murtado wabnahuma wal Fatimah al Mustafa wal murtado wabnahuma wal fa. Kita harus yakin yang seperti itu, karena dengan keberkahan Rasulullah, keberkahan zikir kepada Allah, insya Allah penyakit akan minggat. Amin Allahumma amin. Niku ngoten-ngoten niku santri kudu iso Alfiyah, Bukhari dan